Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Di awal permenungan ini saya suka menjelaskan sedikit tentang konteks sejarah dari perayaan ini. Pada tanggal 11 Desember 1935, Paus Pius ke-11 menetapkan hari raya ini sebagai akhir perayaan jubileum pada tahun itu. Saat itu menjelang perayaan, umat mengadakan triduo atau 3 hari doa dan permenungan khusus. Inti dari permenungan dan doa selama 3 hari itu ialah memohon kepada Tuhan agar kasih Kristus sungguh-sungguh merajai manusia, sehingga hati manusia dijauhkan dari berhala-berhala duniawi. Sebab saat itu ada tendensi sekularisme dalam dunia yang sedang menyerang gereja Katolik. Karena itu, di dalam ensikliknya, Quas Primas, Paus Pius ke-11 berusaha melawan tendensi tersebut. Adapun penetapan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini ditandai dengan dipublisnya ensiklik Quas Primas. Di dalam bacaan Injil hari ini kita menyaksikan pertemuan antara dua raja, Yesus dan Pilatus. Pilatus hadir dengan kekuasaan duniawinya untuk mengadili Yesus. Dan Yesus pun hadir dengan kekuasaannya sendiri, kuasa ilahi yang ada di dalam dirinya. Di dalam pertemuan itu, Pilatus mempertanyakan identitas raja dari Yesus. Bagi saya, yang menarik ialah jawaban Yesus yang terakhir. Yesus mengatakan, "Aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Bagi saya, perkataan Yesus ini mengandung banyak sekali makna. Antara lain, Yesus hendak mengkritisi para raja duniawi yang selalu membunuh kebenaran demi kepentingan mereka masing-masing. Sekaligus juga Yesus sedang menekankan bahwa identitas raja yang dimilikinya adalah suatu kebenaran absolut. Dan Nabi Daniel di dalam bacaan pertama memberikan kesaksian tentang kebenaran absolut ini, bahwa Yesus adalah raja yang diberikan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa. Di dalam bacaan kedua, Santo Yohanes juga di dalam penglihatannya seperti Nabi Daniel memberikan kesaksian akan kebenaran absolut itu. Santo Yohanes menulis bahwa Yesus adalah raja yang berkuasa atas raja-raja di bumi, telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua, Nabi Daniel dan Santo Yohanes memberikan kesaksian lewat penglihatan mereka bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan di dalam bacaan Injil kita melihat percakapan yang indah antara dua raja, yaitu Pilatus dan Yesus sendiri. Pilatus adalah perwakilan dari raja duniawi, dan Yesus adalah raja surgawi. Ialah adalah raja di atas segala raja. Pilatus hadir dengan kekuasaannya, dengan kehormatan duniawinya, sedangkan Yesus hadir dengan kekuasaan dan kehormatan ilahinya. Pilatus adalah raja yang menghakimi, bahkan menjatuhkan hukuman mati. Tetapi Yesus tampil sebagai raja yang akan mengorbankan dirinya
untuk keselamatan umatnya, dan pengorbanan itu dilandaskan atas cintanya. Pilatus hadir dengan kemewahan kerajaannya, sedangkan Yesus hadir sebagai raja yang penuh kasih bagi umatnya. Sampai di titik ini kita bisa merenungkan bahwa Yesus adalah tokoh yang tidak memiliki serdadu dan panglima, tetapi kita memanggilnya raja. Yesus tidak memiliki gelar apapun, tetapi kita memanggilnya guru. Yesus tidak memiliki harta dan kemewahan dunia, tetapi bagi kita, umatnya, Yesus adalah harta iman yang sangat-sangat berharga. Marilah kita belajar dari Yesus bahwa yang membuat kita berharga, yang membuat kita istimewa, bukan karena kita memiliki banyak harta, bukan karena kita memiliki kemewahan jabatan dan lain-lainnya, tetapi yang membuat kita berharga karena kita memiliki kasih, karena kita mampu berkorban, karena kita memiliki kebenaran dan integritas diri. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan tentang kebenaran. Dengan sabda itu, Yesus hendak menekankan bahwa Ia adalah Raja, merupakan suatu kebenaran absolut. Tetapi di pihak lain, Yesus juga hendak mengkritisi raja-raja di bumi ini atau raja-raja duniawi yang mengalami krisis kebenaran. Karena mereka sering sekali membunuh kebenaran demi kepentingan mereka. Karena itu, Yesus secara tidak langsung mengharapkan agar para pengikutnya selalu memiliki dua senjata di dalam kehidupan mereka, yaitu kebenaran dan cinta kasih. Sebab kebenaran yang Yesus miliki adalah kebenaran yang berlandaskan pada cinta kasih. Jika dunia mengalami krisis kebenaran dan cinta kasih, sebagaimana yang kita lihat di dalam beberapa kasus korupsi akhir-akhir ini di negeri kita, maka para pengikut Yesus harusnya berlomba-lomba memperjuangkan kebenaran dan cinta kasih di dalam hidup kita semua sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita semua.